Shalom saudara dikasih Tuhan. Shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong berkati Tuhan ibadah hari ini dari
Shalom, anak muda dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali menjadi anak muda yang selalu memuliakan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa untuk kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan malam ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Hadirat-Mu boleh memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat anak-anak muda khususnya dimanapun berada. Dan malam hari ini kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau juga boleh berbicara kepada kami melalui setiap firman-Mu. Sebab kami tahu hanya oleh firman-Mu saja menjadi anak-anak muda-Mu yang senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau tetap menguasai hidup kami, menguasai anak-anak muda-Mu dimanapun berada, sehingga firman-Mu terus membawa kami semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak muda dikasih Tuhan, kita tahu minggu kemarin kita sudah bersama-sama belajar ya tentang generous, yaitu apa? Murah hati. Malam hari ini kembali kita belajar bersama, kita akan kembali mendengar firman Tuhan juga masih tentang murah hati. Kita sudah membaca firman Tuhan ya minggu kemarin, kalau saudara ingat ya, di dalam Lukas 6 ayat 36 kita sudah baca di situ ya, dikatakan apa? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Dari satu ayat ini kita tahu bahwa kata hendaklah itu bukan merupakan satu himbauan, bukan merupakan satu ajaan, bukan merupakan satu harapan, tetapi satu perintah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Jadi kalau saya dan saudara mengaku kita anak-anak Tuhan, maka karakter murah hati itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena Bapa kita murah hati, maka kita anak-anaknya juga harus apa? Murah hati. Sama halnya dengan anak-anak dengan orang tua ya. Ada peribahasa mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah itu ya. Makanya demikian juga anak-anak pasti mewarisi karakter ya, watak dari apa? Orang tuanya. Kalau anak itu kok nggak mirip sama sekali dengan orang tuanya, ya dipertanyakan anaknya siapa itu, ya kan? Kalau saudara ya misalnya, loh kok nggak mirip sama papanya, nggak mirip sama mamanya, nggak mirip sama bapaknya, nggak mirip sama ibunya, wah mirip sama siapa ini? Jangan-jangan mirip sama tetangganya. Nah itu, jadi pasti dipertanyakan. Demikian juga dengan kita. Kita mengaku anaknya Tuhan Yesus, tetapi karakter kita, sifat kita, ya sikap hidup kita nggak mirip sama sekali dengan Tuhan Yesus. Maka perlu dipertanyakan, bener nggak ini anaknya Tuhan? Gitu kan? Nah malam hari ini kita kemarin sudah dengar ya apa itu arti murah hati ya, alasannya mengapa kita mesti murah hati. Nah malam ini pertanyaannya, sudahkah kita murah hati? Nah itu yuk kita lihat dalam diri kita masing-masing, gak usah lihat ke orang lain, kita mau lihat diri kita. Sudah belum ya? Aku ini sudah menjadi anak muda yang murah hati apa belum? Aku ini sudah jadi anak Tuhan yang mewarisi karakternya Tuhan, karakternya Bapakku, murah hati atau belum? Nah, di sini kita akan lihat ya. Jadi kita tahu murah hati adalah karakter yang Tuhan kehendaki harus ada dalam diri anak-anaknya. Makanya di sini kita harus belajar bersama-sama supaya karakter murah hati, sikap murah hati, hidup yang murah hati itu juga kita miliki. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa diri kita ini sudah murah hati atau belum? Kita akan lihat ada 4 kriteria yang harus kita miliki. Di situ nanti kita akan tahu, oh ternyata aku ini sudah mewarisi sifat Bapakku di surga, yaitu murah hati. Aku sudah memiliki kemurahan hati. Nah, yang pertama apa? Yaitu memiliki belas kasihan. Nah, memiliki belas kasihan itu menjadi tanda ya, bisa kita lihat menjadi ciri kriteria anak Tuhan yang murah hati. Yang kedua apa? Memiliki ketulusan. Ya, memiliki ketulusan. Jadi ketika kita memberi, ketika kita menolong, ya, ketika kita membantu orang, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain itu dengan ketulusan. Jadi tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap apa itu balasan gitu ya, tanpa pamrih. Nah itu
Jadi ketika kita melakukan sesuatu, karena kita tahu kan arti murah hati yaitu suka memberi, suka menolong gitu kan ya, suka berbuat baik kepada orang lain ya, segala sesuatu kita tidak cenderung pada diri sendiri tapi kita melakukan kepada orang lain. Nah, ketika kita lakukan itu dengan ketulusan, maka di situ sudah ternilai, berarti aku sudah punya karakter murah hati. Nah, selanjutnya apa yang harus kita miliki supaya kita bisa ternilai dan kita tahu, oh aku berarti sudah punya ini karakter Bapakku yaitu murah hati gitu kan. Nah, yang ketiga apa? Melakukan memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan juga dengan terpaksa. Apa bedanya terpaksa dengan paksaan? Terpaksa yaitu dari kita, aku sebenarnya itu nggak mau, aku nolong ya, dengan terpaksa. Paksaan dari siapa? Dari pihak lain. Kan kita dipaksa untuk menolong seseorang padahal kita tidak mau itu nolong orang itu ya, tetapi karena kita jaim, jaga image supaya kita juga nanti waduh jadi aku berarti bukan anak Tuhan yang baik ini, aku tak tolong aja ya, sebenarnya aku juga tidak mau lah itu ya. Jadi adalah dipaksa karena paksaan orang sehingga kita memberi, sehingga kita bermurah hati, sehingga kita menolong orang lain. Nah itu tidak demikian. Jadi orang yang murah hati itu dia memberi dengan sukacita, dia memberi dengan bahagia. Nah itu. Terus orang yang murah hati bagaimana? Tidak egosentris. Apa itu egosentris? Yaitu tidak berpusat pada diri sendiri. Orang yang murah hati dia selalu memberikan, dalam hal ini adalah juga mementingkan orang lain. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu jangan memikirkan kepentinganmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Firman Tuhan ajarkan kepada kita juga demikian, saudaraku. Jadi di sini ya, orang yang murah hati itu dia tidak bersifat egosentris, berpusat pada dirinya, gue dan gue aja. Enggak seperti itu, tetapi apa? Juga mementingkan kepentingan orang lain. Itu 4 kriteria itu harus kita miliki, saudaraku, sehingga kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang murah hati, seperti Bapa kita adalah murah hati. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki karakter murah hati, apakah ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita? Ada. Karena firman Tuhan ini terdiri atas perintah dan janji. Kalau kita mentaati perintah, maka kita pasti akan mengalami janji. Jadi lengkap firman Tuhan ini. Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang murah hati, karakter yang murah hati. Ya, bukan hanya Tuhan memerintahkan saja, tetapi Tuhan juga menyediakan berkat, menyediakan janji bagi anak-anaknya yang hidup murah hati. Nah, tentunya kita tahu, kalau kita menjadi anak Tuhan yang murah hati, ya kan, kebalikan atau lawan kata gitu ya dari murah hati, kita akan tahu apa itu. Ya itu tadi, karena murah hati itu suka memberi, berarti kalau tidak murah hati apa? Ya kikir, pelit, medit, lebih parah lagi pahit. Nah itu ya, apa? Ya mementingkan diri sendiri itu tadi. Ya, semuanya kita, semuanya diri kita. Ya tadi bersifat egosentris itu. Tetapi kalau kita murah hati, maka kita tidak akan menjadi orang yang kikir, orang yang pelit, ya kan? Orang yang tidak mau menolong orang lain, masa bodoh. Atau yang sering kita kenal apa? Anak-anak muda bahasanya EGP, emang gua pikirin. Nah, gitu. Emang gua pikirin. Nah, itu. Nah, nggak boleh ya kita istilahnya punya sifat karakter yang seperti itu bukan karakternya anak Tuhan. Tetapi apa? Yaitu tadi, kita harus suka menolong, suka memberi ya. Kita juga harus mempedulikan orang lain, memperhatikan orang lain, apalagi masa-masa sekarang ini, saudaraku. Ini kesempatan kita tahu bagaimana keadaan sekeliling kita. Ketika kita melihat orang membutuhkan dan kita bisa menolong mereka, tolonglah.
Ketika kita menolong, kita memberi tidak selalu finansial, saudaraku. Kita bisa beri dengan tenaga kita, menolong mereka. Mungkin pikiran kita, ya. Apa yang kita bisa perbuat untuk orang lain yang membutuhkan, kita bisa lakukan itu. Dan itu adalah ladang yang benar, ladang yang baik. Ketika kita menabur di ladang yang benar, kita pasti menuai. Nah, sekarang apa berkat yang Tuhan sediakan ya bagi anak-anaknya yang murah hati? Yang pertama adalah kebahagiaan. Dalam Matius 5 ayat 7 yang juga sudah kita baca minggu kemarin, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Jadi orang yang murah hati itu akan memperoleh kebahagiaan. Itu Tuhan sendiri yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi ada kebahagiaan. Bukankah saudara semua ya, anak-anak muda, remaja, semua yang bersama-sama malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya yakin ketika saya bertanya, apakah saudara ingin hidup dalam kebahagiaan? Apakah saudara hidupmu ingin berbahagia selamanya? Pasti saudara akan jawab amin, gitu kan? Nah, ternyata berkat murah hati ini adalah kebahagiaan. Jadi mari bermurah hatilah, maka ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Berkat yang kedua apa? Selain kebahagiaan, yaitu berkatnya menuai. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Kalau sudah datang waktunya, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Nah, ayat itu mengatakan, kalau kita tidak jemu berbuat baik, kita terus memiliki karakter murah hati, kita suka bermurah hati, maka di situ kita akan menuai dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat. Yang ketiga apa berkatnya? Yaitu tidak berkekurangan, ya. Tidak berkekurangan itu ada di dalam Amsal pasal yang ke-28 ya, di ayat yang ke-27. Coba di sini kita lihat sebentar ya. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, ya kan? Bermurah hati, suka memberi, suka menolong. Nah, dikatakan di sini tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jelas. Jadi, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, saudaraku, maka ayat ini, firman ini menjanjikan kepada kita, kita tidak akan berkekurangan. Meskipun menurut manusia, menurut orang dunia, ya tidak mungkin kalau kamu suka memberi, loh pastikan yang kamu miliki berkurang. Ya, tetapi beda dengan prinsip firman Tuhan, prinsip ekonomi kerajaan Allah, beda dengan prinsip ekonomi dunia. Justru ketika kita suka memberi, ayat ini berkata kita tidak akan berkekurangan. Itu berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, yang keempat, berkat apa yang tersedia bagi orang yang murah hati? Yaitu berkat berkelimpahan. Bukan hanya tidak kekurangan, tetapi Tuhan menyediakan berkat berkelimpahan bagi anak-anak Tuhan yang murah hati. Ya, Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 ayat terakhir. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa. Nah, ini lawan kata dari murah hati tadi, pelit, medit, kikir, ya menghemat banget, ya katanya hemat pangkal kaya, gitu. Tetapi lihat ini ekonomi kerajaan Allah, saudaraku. Kita harus belajar melakukan seperti yang firman katakan. Maka percayalah, janji firman itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa, jadi keket banget, ya itu bahasa Jawanya, saudara ya. Namun selalu berkekurangan. Nah, kebalikan sama tadi yang kita baca toh, orang yang suka memberi kepada si miskin tidak berkekurangan. Tetapi perhatikan ini, justru orang yang menghemat harusnya kan hemat pangkal kaya, tetapi apa dikatakan firman ini? Namun selalu berkekurangan. Nah, ayat 25, siapa banyak memberi berkat, dikatakan apa?
diberi kelimpahan. Nah, tadi saya katakan berkat yang keempat bagi orang yang murah hati adalah apa? Berkat berkelimpahan. Nah, ini ayatnya jelas. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Wow, luar biasa. Jadi jelas malam hari ini ya, firman Tuhan yang kita dengar. Kita sudah mendengarkan firman Allah, baik apa itu murah hati, alasan mengapa kita harus murah hati, bagaimana ciri atau kriteria anak-anak Tuhan yang murah hati, dan apa berkat bagi anak-anak Tuhan yang murah hati. Kita sudah lengkap, kita sudah mendengarnya. Sekarang saatnya yang belum melakukan, yuk melangkah untuk melakukan, memiliki kemurahan hati, karakter murah hati. Yang sudah melakukan, terus maju lakukan. Seperti Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu. Terus sekalipun ketika kita itu berbuat baik, saudaraku, ketika kita itu menolong orang, ketika kita memberi orang, ya belum tentu kita mendapat balasan yang baik. Tidak masalah, tidak usah kita pikirkan itu. Tetapi di sini yang harus kita pikirkan adalah kita taat pada perintahnya Tuhan. Maka Tuhan Yesuslah, Bapa kita lah yang memperhitungkan apa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Biarlah berkat firman ini boleh membawa kita semua, khususnya anak-anak muda yang boleh bersama-sama malam hari ini, menjadi anak muda yang murah hati seperti Bapa kita di surga, Yesus Kristus Tuhan. Dia Bapa yang murah hati, sehingga terbukti bahwa saya dan saudara adalah betul-betul anak Tuhan Yesus, karena memiliki karakter yang seperti dimiliki oleh Bapa kita, yaitu apa saudaraku? Murah hati. Dan berkat dari orang yang murah hati yang sudah kita dengar, kebahagiaan, tuaian, tak kekurangan, berkat berkelimpahan, itu nyata menjadi bagian kita semuanya malam ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Saat malam hari ini kami sudah diberkati firman-Mu dan kami sudah memahami tentang murah hati, dan saatnya kami melakukannya lebih lagi, karena kami percaya ketika kami taat pada perintah-Mu, maka kami pasti mengalami janji firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak muda-Mu ya Bapakku, dimanapun berada. Jadikan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, sehingga anak muda-Mu Tuhan semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemurahan hati, yang menyenangkan Tuhan, dan selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan malam hari ini ya Bapakku, berkatilah ya Tuhan seluruh anak-anak muda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam studi mereka, berkati dalam cita-cita, berkati dalam masa depan, berkati dalam segala kerinduan, sehingga anak-anak muda-Mu dimanapun berada menjadi anak muda yang selalu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji kebesaran-Mu. Berkat Tuhan turun atas seluruh anak-anak muda-Mu malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, kuat di dalam Tuhan saudaraku. Amin.